Pernah nggak lo tahu sesuatu udah nggak sehat, tapi entah kenapa lo tetap diam di situ? Bukan karena lo nggak sadar, bukan juga karena lo kurang pintar. Justru sebaliknya, karena lo terlalu sadar. Lo tahu batasnya di mana. Lo tahu ini bukan tempat yang bikin lo tumbuh. Dan di satu titik lo bahkan bisa menjelaskannya dengan rapi ke orang lain. Tapi setiap kali mau benar-benar pergi, ada bagian di diri lo yang menahan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan suara pelan yang cuma bilang, sebentar lagi aja. Malam ini gue nggak mau ngajarin apa-apa. Gue cuma pengen ngajak lo duduk sebentar, mikir bareng. Kenapa kadang bertahan terasa lebih aman daripada pergi? Yang sering bikin capek itu sebenarnya bukan situasinya, tapi dialog yang nggak pernah selesai di kepala kita sendiri. Karena jujur aja, kita tahu pekerjaan ini menggerogoti pelan-pelan. Kita tahu hubungan ini bikin kita mengecil. Kita tahu kondisi ini udah lama nggak sejalan sama siapa diri kita yang sekarang. Tapi pengetahuan itu aneh. Dia nggak selalu mendorong kita buat bergerak. Kadang justru sebaliknya. Pengetahuan itu bikin kita berhitung. Kalau gue pergi sekarang, konsekuensinya apa? Kalau gue bertahan sedikit lagi, apa yang masih bisa gue selamatkan? Dan tanpa sadar, kita memperlakukan hidup seperti negosiasi tanpa tenggat waktu. Sedikit lagi, 1 bulan lagi, satu alasan lagi. Sampai akhirnya kita lupa kapan pertama kali kita bilang ke diri sendiri, gue gak mau begini terus. Kadang bertahan itu rasanya seperti tinggal di rumah yang atapnya bocor. Awalnya cuma 1 tetes air, lo taruh ember, masalah kelihatan selesai. Besok bocornya pindah ke sudut lain, lo geser embernya, masih bisa diatur. Lama-lama embernya nambah, lantainya makin basah. Tapi karena lo sudah terbiasa dengan bau lembab itu, lo bilang ke diri sendiri, ya udah, emang rumahnya begini. Padahal yang berubah bukan rumahnya. Yang berubah itu toleransi lo terhadap rasa nggak nyaman. Bertahan sering terasa dewasa karena dia nggak ribut. Nggak ada konflik besar. Nggak ada penjelasan panjang ke siapapun. Sementara pergi itu berisik. Perlu menjelaskan. Perlu menanggung kekecewaan. Perlu menerima tatapan orang yang bertanya, kenapa sih? Kok nyerah? Di sekitar kita, bertahan sering banget dipuji. Bertahan dianggap kuat, pergi dianggap kalah. Apalagi kalau keluarga sudah terlibat. Orang tua berharap, lingkungan sudah terlanjur mengenal kita lewat peran itu. Pergi bukan cuma soal masa depan. Pergi juga rasanya seperti mengkhianati versi diri kita yang dulu pernah yakin kalau ini pilihan yang tepat. Dan di titik itu, pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah ini masih baik buat gue, tapi apakah gue tega ninggalin semua ini? Bertahan jadi pilihan yang kelihatan paling masuk akal. Bukan karena paling benar, tapi karena paling tidak mengguncang apa-apa. Tapi di luar tekanan orang lain, ada satu jebakan yang lebih licin. Dia bersembunyi di balik satu kata, sayang. Sayang kalau udahan sekarang kita udah jalan 5 tahun. Sayang kalau resign sekarang gue udah bangun ini dari nol. Kita sering merasa waktu yang sudah kita habiskan adalah investasi. Dan pergi berarti membuang investasi itu ke tong sampah. Padahal kita cuma terjebak dalam cara berhitung yang keliru. 5 tahun yang sudah lewat itu sudah hangus, sudah terjadi. Lo pergi atau bertahan
5 tahun itu tetap nggak bisa diambil lagi. Tapi seringkali kita keras kepala. Kita mencoba menebus waktu yang hilang di masa lalu dengan cara mengorbankan waktu di masa depan. Pertanyaan yang perlu lo jawab malam ini bukan, berapa lama waktu yang sudah gue habiskan? Tapi, berapa sisa waktu yang rela gue korbankan? Karena bertahan di tempat yang salah bukan cara menghargai masa lalu. Itu cara menghukum masa depan lo sendiri. Kadang yang kita takuti bukan perginya, tapi ruang kosong setelah kita pergi. Saat lo bertahan, lo masih punya cerita, walaupun ceritanya melelahkan. Saat lo pergi, cerita itu hilang. Yang tersisa cuma satu pertanyaan sunyi. Kalau bukan ini, gue mau jadi siapa? Gue nggak punya jawaban buat lo. Dan mungkin lo juga belum butuh jawaban sekarang. Kadang yang kita butuhin cuma satu hal kecil. Mengakui. Mengakui bahwa kita tahu. Bahwa capek itu nyata. Bahwa bertahan pun ada harganya. Mungkin malam ini belum waktunya pergi. Tapi mungkin ini pertama kalinya lo berhenti pura-pura nggak dengar suara hati itu. Kita ngobrol lagi lain waktu.